Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta tolong kepada Mas Febian untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Mas Febian. Ya, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Febian. Sudah sholat semuanya ini? Sudah sholat semuanya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik, baik. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasi yang pertama. Mas Reza hadir. Oke, hadir. Mas Anas. Mas Anas Hanifuddin. Oke, menjaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa itu sistem bahan bakar, terutama di bahan bakar konvensional ya, yang akan kita pelajari sekarang. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai ke tangki bahan bakar. Seperti itu ya kemarin ya. Sudah sampai ke tangki bahan bakar ya. Oke. Berikutnya indikator capaian kompetensinya, yang pertama nanti menerangkan sistem bahan bakar konvensional, yang kedua menyusun langkah-langkah perawatan sistem bahan bakar konvensional. Oke, untuk tujuan pembelajaran saya minta tolong Mas Anas dibacakan untuk teman-temannya. Tujuan pembelajaran melalui pemahaman materi dan studi kasus, peserta didik dapat menerangkan saluran, filter, dan pompa bahan bakar tipe mekanik dengan benar. Saya akan memberikan materi berupa video salah satunya ya. Nanti Anda bisa menyusun langkah-langkah merawat saluran bahan bakar, filter bahan bakar, serta pompa bahan bakar tipe mekanik, tentunya yang sesuai dengan SOP seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Kayaknya lemes sekali nih. Semangat pagi. Pagi. Oke, ini harusnya semangat ya, walaupun kita sudah siang, ini sudah muncul sedikit semangat seperti itu. Oke, jadi hari ini nanti kita akan belajar saluran bahan bakar ya. Kita belajar saluran bahan bakar. Jangan lupa saluran bahan bakar itu hampir seperti apa namanya ya, aliran irigasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti ke topik inti yang pertama ini tadi. Saya pada saat berangkat ke sekolah ya, ada sebuah mobil ini kok mogok. Kebetulan kok tepat sekali seperti yang materi akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Mogok di pinggir jalan. Setelah saya tanya kepada pemiliknya, intinya mogok bensinnya tidak sampai ke karburator, tidak sampai ke ruang pelampung. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Oke. Berikutnya saya akan membagi kelompok ya. Saya akan membagi kelompok, ada 3 kelompok ya. Nanti yang pertama, kelompok 1 ada Mas Anas dan Mas Febian. Nanti ini khusus menjelaskan tentang saluran saluran bahan bakar. Oke ya, Mas Anas dan Mas Febian, siap ya? Siap. Kemarin oke, saya sudah membagikan LKPD dan modul 2 hari yang lalu, pastinya sudah dipelajari semuanya ya. Harapan saya di ending kita bisa menentukan problem atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan yang tadi mogok itu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, yang pertama itu nomor 1 ada tangki bahan bakar atau sering disebut dengan fuel tank sebagai tempat penampungan bensin atau penampungan bahan bakar. Yang kedua ada ventilasi udara, ini selain jadi tutup ya, dia ada ventilasi udaranya. Kenapa? Karena di sini di dalam tangki nanti ada uap bensin dan tekanannya cukup tinggi. Oke, silakan saya minta tolong kelompok 1 untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang sistem saluran bahan bakar. Silakan. Mas Febian boleh? Ya, Pak. Saluran bahan bakar atau full line. Umumnya saluran bahan bakar diletakkan di bawah rangka atau lantai kendaraan yang dilindungi oleh penahan untuk mencegah terjadinya benturan batu atau kondisi jalan. Oleh sebab itu, pipa bahan bakar dibuat dari plat seng atau zinc plate
dan tembaga atau copper line steel. Bagian lain yang dihubungkan ke engine terbuat dari karet atau rubber hose agar tidak patah atau rusak ketika ada getaran dari engine. Silakan Mas Riza. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Pertanyaannya ke kelompoknya Mas Anas dan Mas Febian ya. Ya Pak. Mas Riza, oke, silakan. Ada berapa jenis saluran bahan bakar? Oke, silakan dijawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Reza. Baik. Terdapat 3 saluran bahan bakar dalam sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama yaitu saluran bahan bakar utama atau main full line. Yang kedua, saluran pengembali bahan bakar atau full return line. Dan yang ketiga yaitu saluran emisi bahan bakar atau full emission line. Oke, mantap sekali. Ternyata ada fuel emission line. Berarti di sistem bahan bakar sudah mulai muncul emisinya. Oke, silahkan. Ada yang lebih lanjut ingin bertanya kembali atau memberikan penguatan, silahkan. Oke, Mbak April, silahkan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Di poin yang ketiga, saluran emisi bahan bakar atau fuel emission line, apakah terdapat emisi seperti gas buang dan bagaimana kinerjanya? Oke, baik, mantap ini pertanyaannya. Oh, Mas Anas ini, Mas Anas siap ini menjawab ini. Halo Mas Anas. Ya, siap. Hei. Oke, tidak ngantuk toh? Tidak. Oke, siap. Silahkan Mas Anas, gantian dengan Mas Febian. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilianti. Saluran pengembali bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan gas HC atau uap bensin dari tangki bahan bakar ke korkoler kanister saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur. Oke, mantap jawabannya ya. Cuma ini Mas Anas harus banyak belajar ini, harus banyak grammarnya itu. Charcoal canister ya, tulisannya pakai C. Itu di promosi di apa namanya sampo sudah banyak itu. Charcoal gitu ya. Oh iya. Oke, gantian nih Mas Anas sepertinya bersemangat. Silakan Mas Anas jika ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, siap. Izin bertanya kepada kelompok 2. Apabila fuel filter tersumbat oleh kotoran, bagaimana cara mengatasinya? Oke, silahkan kelompok 2 yang mau menjawab siapa? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Anas. Jika fuel filter tersumbat, tahanan di dalam saluran bensin menjadi bertambah. Hal ini akan mengurangi jumlah bensin yang menuju ke karburator saat dibutuhkan engine, terutama pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan tinggi atau pada beban berat. Ini akan mengakibatkan tenaga engine menurun. Saya punya contoh ini, fuel filter yang model cartridge. Bisa dilihat ya. Nah, ini nanti ada tanda panahnya. Ini tanda panahnya, tanda panah keluar ini di bagian ini. Nanti kita semprot arahnya dari arah yang berlawanan. Dan arah innya jangan dihadapkan ke temannya pada saat besok praktek ya. Kasihan temannya. Nah, itu bisa dilihat ya. Nanti kencang sekali keluarnya. Keluarnya apa? Bahan bakar, mungkin ada airnya dan yang lain-lain. Ya, pertanyaan untuk kelompok 3 yaitu bagaimana cara memeriksa dan menentukan apakah pompa bahan bakar mekanik masih bagus atau tidak? Diperiksa dengan menutup saluran dengan jari dan dirasakan hisapan maupun hasil penekanan saluran output. Ini ditelan semuanya oleh Mas Habib, luar biasa ini. Nanti tak kirim apa namanya kuota ini. Yang berikutnya silahkan dari diskusi yang sudah kita pelajari secara bersama-sama ya. Atau menurut kelompok 1 kira-kira problem yang terjadi apa? Silahkan. Mas Anas dan Mas Febian, salah satu silakan. Setelah berdiskusi dan mengamati problem yang terjadi pada sistem bahan bakar, perlu diadakan pemeriksaan secara menyeluruh, terutama pada sistem saluran bahan bakar, filter, dan kinerja dari pompa bahan bakar. Kelompok 2, oke, silakan Mbak April. Saya pengen yang cewek nih, Mbak April. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab kesimpulan dari kelompok 2. Jika kerusakan menimbulkan keluarnya bahan bakar dari venhole pompa, kemungkinan kerusakan terdapat pada membran yang terdapat di dalam pompa bahan bakar tipe mekanik.
Jika melihat dari gejala problem bahan bakar baru saja diisi full tank, setelah dicek ternyata bensin tidak keluar dari port atau lubang pada venturi karburator. Setelah dilakukan pemeriksaan pada ruang pelampung, bahan bakar di dalam ruang pelampung ternyata juga habis dan tidak terjadi kebocoran. Kerusakan terjadi pada kebocoran selang saluran masuk menuju ke input pompa mekanik sehingga yang terhisap oleh pompa adalah angin dan bukan bahan bakar. Wah, luar biasa. Kasih aplaus ayo bareng-bareng buat Mbak Dea. Luar biasa. Ternyata ini sudah diselesaikan oleh Mbak Dea ya. Luar biasa, berarti saluran masuknya ya. Ini sebenarnya saluran utama tetapi sebelum pompa ya, sebelum pompa. Karena tadi letaknya dari tangki di bawah, jadi tidak mungkin itu bisa bahan bakar naik ke atas. Kenapa? Karena ada kebocoran di pipa ataupun selangnya ya, yang mau menuju ke fuel pump. Postes silahkan dicek di PA kelas. Saya sudah membuat form di situ ya. Saya sudah membuat form di situ. Silakan Anda bisa langsung dikerjakan. Bisa dimengerti ya. Bisa langsung dikerjakan. Tinggal klik saja. Mas Febian sudah. Berikutnya adalah Mas Riza. Berapa nilainya Mas Riza? 40. Ini Mas Riza masih perlu belajar lagi. Bagus sekali. Oke, tidak apa-apa ya. Ini adalah tes kejujuran juga. Tadi Mas Anas, terus Mas Riza, silahkan diperdalam lagi ilmunya ya. Diperdalam lagi materinya agar siap menghadapi tes. Nanti akan saya adakan remedial. Oke. Bisa dimengerti ya Mas ya? Oke, baik. Setelah itu adakah kira-kira materi yang belum jelas? Oke. Alhamdulillah sudah jelas semua, Pak. Baik. Oke, sudah jelas. Baik, berikutnya mari kita ambil kesimpulan Pak kegiatan pada siang hari ini. Izin menyimpulkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Baik. Fuel filter ditempatkan antara fuel tank dengan fuel pump yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Dalam fuel filter terdapat filter elemen yang berfungsi menghambat kecepatan aliran bahan bakar, mencegah masuknya air dan kotoran ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di dasar fuel filter, sedangkan partikel yang kecil menempel pada filter elemen. Oke, bagus sekali. Ada yang menambahkan? Silakan. Ya. Penugasan berupa video silahkan kelompoknya masih tetap. Saya minta tolong dibuatkan video. Yang pertama tadi kelompok 1 ada Mas Anas dan Mas Febian membuat video tentang saluran bahan bakar. Terus Mas Reza dengan Mbak April, kelompok 2 membuat video tentang fuel filter. Dan kelompok yang ketiga membuat video tentang fuel pump. Oke, di penghujung kegiatan ya, materi berikutnya ya untuk minggu depan kita masuk ke karburator ya. Silahkan mungkin nanti 2 hari ke depan saya kirim modul tentang karburator untuk bisa dipelajari. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, berdoa tenang, dipersilakan. Selesai. Baik, walaupun kita daring jarak jauh, jangan sampai meninggalkan belajar. Harus tetap belajar ya. Yang kedua ini saya berpesan selalu jaga kejujuran. Oke ya, kejujuran itu yang paling utama. Wong pinter ki akeh, tapi wong jujur itu sedikit sekali. Boleh Anda tiru dari sebuah buah ya. Buah itu kan termasuk makhluk yang selalu bertasbih. Buah apa? Buah manggis. Manggis itu tidak pernah berbohong. Kalau di bagian pantat belakangnya itu ya, itu isinya 5, dalamnya pasti 5. Isinya 4, dalamnya pasti 4. Isinya 6, dalamnya juga 6. Nah, mari kita belajar dari buah manggis yang tentunya buah bertasbih. Siap ya? Oke, siap. Harus siap. Enggak siap harus siap. Oke, terutama yang cowok ini nanti akan menjadi calon imam. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tadi pesan saya harus selalu belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.